Halo, selamat pagi anak-anak semua. Kembali kita bertemu di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas buku tematik 1G untuk subtema 1. Hari ini kita akan belajar pelajaran PKN tentang sila keempat Pancasila. Baiklah anak-anak, dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan mulai belajar hari ini. Anak-anak, kita membahas tentang Pancasila, sila yang keempat. Apakah kalian masih ingat bunyi sila keempat? Tentu saja ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diingat-ingat ya anak-anak. Kita akan mempelajari simbol untuk sila keempat adalah kepala banteng. Seperti yang kalian lihat pada halaman ini, ada kepala banteng di dalam kotak yang berwarna merah. Nah, bantengnya sendiri, kepalanya terdiri atas warna putih dan warna hitam. Jika kita lihat kembali simbol dari sila keempat, kira-kira apakah arti warna pada simbol sila keempat ini ya? Kita akan mempelajarinya satu persatu. Kita akan temukan ada 3 warna pada simbol sila keempat Pancasila. Untuk warna yang pertama adalah merah. Merah ini adalah dasar dari kotak dari gambar kepala banteng. Arti warna merah di sini adalah keberanian. Lalu warna yang kedua adalah pada kepala banteng yang berwarna hitam. Artinya adalah tentang keabadian. Lalu warna yang ketiga adalah putih, masih di bagian kepala. Artinya adalah kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Jadi anak-anak, pada simbol sila keempat Pancasila ini memiliki arti yaitu adanya keberanian, keabadian, kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Jadi pada simbol ini banyak sekali arti yang bisa kita pelajari. Kita masih membahas simbol sila keempat, yaitu kepala banteng. Anak-anak, jika kita perhatikan, ya, banteng itu adalah termasuk benda hidup. Jadi seperti ini, ya, hewannya. Anak-anak bisa lihat pada halaman ini. Banteng adalah hewan yang hidupnya suka berkelompok. Jadi banteng itu tidak pernah hidup sendiri. Paling tidak dia memiliki kelompok 2-40 ekor dalam satu kelompok. Nah, dalam satu kelompok ini akan dipimpin oleh 1 ekor banteng jantan. Anak-anak, dalam hidupnya juga banteng ini mereka selalu bersama-sama sehingga memiliki jiwa sosial yang tinggi antara satu dengan yang lain dalam kelompoknya. Banteng itu adalah hewan yang memiliki indera penciuman yang kuat, sehingga berguna untuk mendeteksi jika ada binatang lain yang mungkin hendak mengganggu mereka atau sebagai predator ya. Mereka mempunyai komunikasi dalam kelompoknya, yaitu dengan mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi untuk digunakan sebagai tanda bahaya
satu sama lain dalam kelompoknya. Jadi mereka saling melindungi dalam kelompoknya. Tidak mau ada yang dalam kelompoknya itu terluka ya atau diganggu oleh hewan yang lain. Jadi katakan bahwa banteng ini memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Sangat peduli satu sama lain dalam kelompoknya. Dari simbol sila keempat kepala banteng tadi, dan kita sudah mempelajari hewan banteng itu seperti apa sih, kita akan bisa mengambil kesimpulan makna dari simbol sila keempat ini ya, adalah bahwa rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jadi apapun selalu dibicarakan bersama di dalam kelompoknya masing-masing. Kalau di dalam lingkungan kita ya di dalam lingkungan masyarakat itu saling bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sekarang kita akan melihat sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat itu apa saja ya kira-kira yang bisa kita terapkan di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan kita. Yang pertama adalah tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketiga, bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah atau mengambil keputusan. Dan yang keempat, yang paling penting juga setelah bermusyawarah adalah menghormati keputusan yang telah dibicarakan saat bermusyawarah. Jadi, anak-anak, ini adalah sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Jadi, jika kita juga selalu bersama-sama dengan teman-teman, kita juga harus belajar untuk tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain di dalam diskusi atau mungkin di dalam kalian memutuskan sesuatu. Itu semua tidak boleh memaksakan pendapat kita, dan belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Dan jika ada masalah, kita bicarakan bersama. Membicarakan bersama itu disebut juga dengan bermusyawarah. Dan setelah membicarakan bersama, apapun keputusannya kita harus menghormati, tidak boleh marah-marah jika pendapat kita belum bisa disetujui oleh semua yang sedang membicarakan atau bermusyawarah. Nah, jadi ini adalah 4 contoh sikap sesuai dengan pengamalan sila keempat. Dari pembahasan pelajaran PKN kita hari ini, ada 3 pertanyaan untuk anak-anak. Apakah anak-anak sudah bisa membaca bunyi sila keempat Pancasila? Tentu saja bisa ya anak-anak. Kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku tematik kalian yang berkaitan tentang bunyi sila keempat Pancasila. Lalu, apakah selain kalian bisa membaca, kalian bisa menuliskan bunyi sila keempat? Tentu bisa ya, itu tidak sulit, ada contohnya di buku. Lalu, apakah anak juga bisa menunjukkan lambang sila keempat Pancasila? Tentu kalian masih ingat ya, tentang simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran PKN hari ini. Kiranya kalian selalu mengambil manfaat dari pelajaran kita untuk selalu menghargai dan menghormati pendapat orang lain dan selalu berusaha bermusyawarah untuk menyelesaikan atau mengambil suatu keputusan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan kita.
Sampai bertemu lagi di pembelajaran kita berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.